apa yang dikatakan mahasiswa ini benar? Dari mana dalilnya? Dari mana dasarnya? Halo, ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas supporter pembela Panji Gumilang yang katanya ini adalah mahasiswa UIN dan koordinator pembela Al Zaitun. Dia mengatakan dia hanyalah orang sipil biasa yang tidak membela kemana-mana atau berada di posisi netral. Namun narasinya seakan-akan membela dan menyayangkan sikap pemerintah dan Bareskrim Polri. Kenapa kok bisa menangkap si Panji Gumilang? Karena menurut dia si Panji Gumilang ini tidak melakukan salah apapun ya guys ya. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya si Panji Gumilang yang kini secara resmi dan terbukti bahwa melakukan suatu tindakan yang salah dan dikeluarkan fatwa sesat menyesatkan oleh MUI dan berbagai kalangan ya guys ya. Namun yang menarik di sini adalah si mahasiswa ini mengatakan dengan tanpa dasar guys. Coba mari kita simak video si pembela Panji Gumilang ini guys. Apakah kalian setuju dengan apa yang dia pendapatkan ini guys? Cekidot. Yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya. Kok mau diambil alih atau dengan dasar, dengan dalil lah dibina. Bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya. Nah, ini kan saya juga bertanya-tanya, Bang Afifuddin ini di sini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri, gitu. Kalau simpatisan itu tidak akan sedemikian belanya gitu ya. Dan di sini juga nggak ada yang salah kalaupun diambil alih sama pemerintah, karena kan memang itu tujuannya juga dibangun untuk umat. Oke, mungkin sederhananya contoh sebagai orang tua dari santri, ajaran yang diajarkan kepada anak Mbak Leni yang dianggap salah menurut Mbak Leni, menyimpang, itu apa contohnya? Ya, andai saya anak saya masih di sana gitu ya, melihat non-muslim dimasukkan ke barisan sholat itu kan itu sudah menyimpang. Gitu. Langsung ditanggapi Bang, masa itu nggak mau diganti? Non-muslim dan muslim dalam ibadah sholat, bagaimana? Dalam masjid, kan syaratnya juga harus wudhu dulu. Gitu. Bang Afif dijawab. Ya, yang pertama kita bedakan dalam, tadi kan masalah ibadah, dalam hukum Islam itu ada dua, ada perihal syariah, ada perihal fikih. Nah, perihal syariah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih ini pemahaman para fuqaha terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam ibadah, ya, contoh dalam sholat fardu, jika ada salah satu ulama menyatakan itu tidak wajib, maka bisa dikatakan dia sesat, karena ini sudah ijma. Tapi pelaksanaan atau tata cara melaksanakan sholat, ada takbiratul ihramnya begini, dan kita sebagainya. Jangan terlalu dalam ke ajaran karena kita tidak akan ketemu. Contohnya, muslim non-muslim dalam saf sholat menurut Bang Afif tidak mengapa dilakukan begitu. Begini, yang jadi permasalahannya apa? Apakah muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah, kenapa dia ikut sholat? Kan memisahkan antara sholat. Kan tidak. Memang ada fikih bahkan juga. Saya tidak terlalu dalam sebenarnya pemirsa dalam konteks keagamaan. Saya tanya sajalah kepada Pak Zainul Tauhid. Saya kira Mbak Caca, perdebatan itu sudah selesai lah. Sekarang kan sudah masuk pada proses hukum, dan salah satu yang diajukan oleh para penggugat itu kan materi-materi yang berkaitan dengan tuduhan penistaan agama. Nah, sekarang proses itu sudah berjalan ya, kemudian para ahli ya, kemudian para saksi sudah dipanggil.
MUI sudah menyatakan pendapatnya. Saya kira masalah itu kita serahkan kepada proses hukum. Masalah nanti itu apakah dianggap benar atau salah, ya kita ikuti saja, karena proses itu sudah ditangani oleh kepolisian, penegak hukum yang saya kira kepolisian itu sangat akuntabel, sangat profesional, dan juga mengedepankan nilai-nilai kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Dia mengatakan mengheningkan cipta untuk kebebasan beragama di Indonesia telah hilang menurut si mahasiswa ini guys. Ya, bagaimana bisa hilang? Yang dipermasalahkan di sini adalah kenapa kok Al Zaitun ini diambil alih. Menurut dia tidak ada yang salah di kurikulum Al Zaitun. Ya, menurut saya sih saya tidak sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa ini, karena kita tahu bahwasanya bukti-bukti itu nyata adanya, yaitu saat sholat bercampur pria dan wanita, saat Syekh Panji ini akan mengatakan akan ada seorang khotib yang notabene adalah perempuan, di mana di dalam koridor-koridor Islam itu tidak diperbolehkan. Apakah mungkin apa yang dikatakan mahasiswa ini benar? Dari mana dalilnya, dari mana dasarnya? Itu saja yang membuat saya sedikit kurang berpendapat ya, dan juga merasa sedikit aneh kenapa masih ada orang-orang yang seperti ini yang masih membela si Panji Gumilang ini guys, dengan dasar toleransi lah, dengan dasar kebebasan beragama. Ya memang kita dijamin oleh undang-undang dan konstitusi dalam kebebasan beragama, namun di situ ada koridor-koridornya di dalam agama ya. Tidak boleh seseorang ini menyalahi atau membuat sistem dengan sistem yang baru tanpa adanya sekat-sekat dengan ajaran agama masing-masing ya guys ya. Istilahnya ini merubah syariat yang kebetulan kali ini si Panji Gumilang ini adalah agama Islam, yang seakan-akan si Panji Gumilang ini mengatakan bahwasanya semua yang dilakukannya ini benar tanpa ada dasar guys. Ya mungkin ini salah satu didikan dari dosen yang kemarin itu ya, yang kemarin membela Panji Gumilang, namun kini telah lupa ingatan dan berkata tidak kenal dengan sosok Panji Gumilang. Nah ini katanya sih muridnya dari Universitas UIN. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai apa yang diberikan, statement apa yang diberikan oleh mahasiswa ini. Apakah teman-teman setuju dengan yang dikatakan mahasiswa ini bahwasanya kemerdekaan beragama di Indonesia ini telah punah? Ya, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.